Mari saudara-saudaraku kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan sinodal Gereja Kristen Pasundan hari ini mengajak kita membaca Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami bersama-sama masih diberi kesempatan untuk bersekutu, berbakti, berdoa bersama, memuji Tuhan bersama-sama, hadir di tengah-tengah persekutuan dan kebersamaan di rumah Tuhan ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami dan untuk kerinduan yang tetap Tuhan tumbuh suburkan dalam diri kami. Kerinduan untuk disapa dan menyapa Tuhan. Kini ya Tuhan Allah Bapa, kami hendak mendengarkan sabda-Mu yang kami yakini akan mengobati segala duka, akan menguatkan kami setiap pribadi, akan menjadikan kami pribadi-pribadi yang berguna, berbuah, dan dibaharui. Biarkanlah kerinduan ini Engkau puaskan dengan diperdengarkannya sabda-Mu dan kuatkan kami dengan Roh Kudus supaya kami juga senantiasa memiliki kesediaan dan kekuatan untuk melakukan apa yang kami dengar sebagai kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami nantikan berkat firman-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Matius 25 ayat 31 sampai 46, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penghakiman Terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudaraku. Selamat hari Minggu semuanya. Saudara-saudara, saat ini seperti biasa, kita akan memasuki, maksud saya di akhir November dan awal Desember, kita akan memasuki masa kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Tanggal 25 November sampai dengan tanggal 10 Desember. Itu adalah masa kampanye 16 HAKTP. Artinya 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Saudara-saudaraku, ini merupakan kampanye publik dalam menggalang dukungan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM. Ada banyak data, ada banyak berita yang menunjukkan, yang harus menjadikan semua orang betul-betul prihatin terhadap terus terjadinya, terus berlangsungnya kekerasan terhadap perempuan khususnya. Nah saudara, tanggal 25 November itu merupakan hari internasional anti kekerasan terhadap perempuan. Dan tanggal 10 Desember kita tahu itu adalah merupakan hari hak asasi manusia. Nah, pesan kuat yang ingin disampaikan pada saat ini adalah bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM. Merupakan pelanggaran HAM, saudara. Oleh karena itu kampanye 16 HAKTP maksud saya ya, merupakan gerak bersama dalam upaya menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Gerak bersama Bapak Ibu Saudara, bukan gerak kaum perempuan saja. Saudara-saudaraku dalam Tuhan. Jadi dalam kampanye ini kita diajak, semua orang diajak untuk terlibat aktif dalam segala upaya penghapusan segala bentuk kekerasan gender, terutama perempuan. Nah saudara, kita meyakini bahwa menghapus pelanggaran HAM adalah salah satu tanggung jawab gereja. Itu yang dimaui oleh Tuhan. Gereja dipanggil untuk membebaskan setiap orang yang tertindas, yang ditindas, yang dipinggirkan, bahkan yang disingkirkan. Jangan pernah melupakan tanggung jawab itu, saudara-saudaraku sebagai gereja. Saudara yang terkasih, perikop atau bacaan kita menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus mengidentikan dirinya, saudara, dengan orang-orang yang dipinggirkan, dengan orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang dilupakan. Ia ada, saudara, pada mereka yang dilecehkan. Ia ada di dalam diri orang yang tertindas, yang terabaikan. Ia ada dalam diri setiap orang yang dieksploitasi oleh sesamanya, yang direndahkan martabatnya di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, saudara. Pelayanan dan pembebasan bagi orang-orang tersebut merupakan wujud pelayanan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengatakan kita melayani Tuhan Yesus Kristus, oh Tuhannya ada di sorga, gak kelihatan, ia adalah roh. Bagaimana kita harus melayani Tuhan Yesus Kristus dalam rangka ini? Layanilah
saudara-saudara kita yang terpinggirkan, yang terabaikan, yang miskin, yang teraniaya. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop kita juga berbicara tentang penghakiman. Ada dua tipe orang yang akan dihakimi. Orang yang dihakimi maksudnya tipe satu adalah orang yang secara konkret, rajin, setia menolong sesamanya. Sesamanya yang merasa lapar, sesamanya yang merasa haus, yang sakit, yang telanjang, dan seterusnya. Dan tipe kedua adalah orang yang sebaliknya. Yang abai terhadap sesamanya. Yang tidak mempedulikan keadaan apapun yang dialami atau diderita saudaranya. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, apakah kunci masuk sorga? Perikop kita adalah penghakiman terakhir ini berbicara tentang sorga dan neraka. Apakah kunci masuk sorga menurut perikop kita, saudara? Apakah artinya orang yang layak bagi Tuhan? Saudaraku, mereka adalah orang yang melihat, ketika mereka melihat orang yang tidak berdaya, mereka seperti sedang melihat Tuhan. Apakah kunci untuk masuk surga? Ketika seseorang senantiasa dan selalu bisa melihat bahwa di dalam diri sesamanya yang tidak berdaya, dia sedang melihat Tuhan. Tuhan ada di situ. Atau sebaliknya saudara, apakah ciri orang yang tidak layak, yang menurut perikop kita akan masuk neraka? Mereka yang tidak mampu melihat wajah Tuhan saat kita berhadapan dengan yang tidak berdaya. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, melihat yang tidak berdaya. Bagaimana sikap manusia pada umumnya? Bagaimana kecenderungan sikap dunia pada umumnya? Ya biasanya tidak peduli. Yang tidak berdaya biasanya oleh dunia itu dimanfaatkan, dieksploitasi, diperas, menjadi objek pemuas nafsu, dilecehkan, dipermainkan. Dan itu terus terjadi Bapak Ibu Saudara, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Ingatlah saudaraku, kita hanya layak disebut sebagai orang kaya, sebagai orang yang kuat, sebagai orang yang berpunya, saat kita memampukan yang lemah menjadi kuat. Saat kita memampukan yang tidak berdaya menjadi berdaya. Jadi bukan ketika semata-mata kita memiliki banyak, tetapi saat memberdayakan saudara-saudaraku dalam Tuhan. Dan itu yang ditunjukkan, diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia dianggap hebat, ia dianggap luar biasa, ia dianggap kaya ketika ia memberdayakan dengan kasihnya. Nah saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, ada yang bertanya kepada saya dan ngobrol dengan saya. Seorang pemuda, Pak, apa boleh kita menjadi orang kaya? Oh, itu baik sekali kata saya. Itu harus. Itu tandanya kita rajin. Itu tandanya kamu cerdas, kamu hati-hati, kamu rajin menabung, kamu rajin berhemat. Kan kata Tuhan Yesus juga katanya lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum Pak daripada seorang kaya masuk kepada kerajaan Allah. Kan kekayaan itu Pak tidak dibawa ke alam kekal, ke alam baka. Maksud saya tidak dibawa ke kehidupan nanti. Ya kan bukan begitu. Siapa bilang? Saya bilang. Saudara-saudaraku dalam Tuhan. Apa yang kita punya, kekayaan yang kita punya boleh diangkut ke akhirat. Bisa saudara. Hanya di sini ada aturannya saya bilang. Hanya ada aturan yang berlaku. Aturannya bagaimana Pak? Semangat ya. Bisa dibawa ke akhirat, ke kehidupan kekal. Tapi tidak boleh dibawa sendiri.
harus dititip kepada orang lain, kata saya, untuk membawakannya. Itu aturannya. Ketika dititip, itu langsung tercatat di sana. Saya bilang gitu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada setiap orang yang masuk ke akhirat, ke kehidupan kekal, akan berjumpa dengan pengawal akhirat. Ia akan disapa seakan-akan selamat datang. Kamu membawa kekayaan atau kebaikan titipan siapa? Mari kita selalu membayangkan seperti itu, saudara-saudara, apa yang akan terjadi kelak. Sesungguhnya setiap orang boleh membawa, tapi hanya diizinkan membawa titipan orang lain. Ini aturannya. Maka oleh karena itu berlombalah menitipkan hal yang baik, hal yang berguna. Titipkan kepada orang lain supaya sampai menjadi milik kita di kehidupan kekal. Tapi saudara-saudaraku, yang banyak terjadi adalah sebaliknya. Orang-orang di dunia salah menitipkan. Bukannya kebaikan yang dititipkan, tapi kejahatan. Saudara-saudara dalam Tuhan, pengawal akhirat akan bertanya kepada orang yang datang sampai di akhirat, selamat datang dalam kehidupan kekal. Maaf, kamu membawa kejahatan siapa? Titipan siapa? Yang diberikan oleh siapa? Ini kejahatan milik siapa yang kamu bawa? Saudara-saudaraku dalam Tuhan, kurang lebih itu yang akan terjadi. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Dan wujud dari kasih itu adalah kemurahan serta pengampunan. Itulah saudaraku milik kita yang akan sampai ke keabadian. Saudara, mereka yang mengumbar kekerasan adalah sesungguhnya orang-orang atau pribadi-pribadi yang berputus asa. Yang sedang berputus asa, yang bingung untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Lalu muncullah kekerasan. Sebaliknya, mereka yang menyatakan kasih dalam segala keberadaannya, bahkan dalam segala keterbatasannya, itu adalah orang-orang yang berpengharapan. Tuhan memberkati. Amin. Seperti wanita di pinggir sumur.